Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun ila akhirih. Wa qala aidan fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighul anni walau ayah. Wa qala aidan innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun wa habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka rutinitas kita setiap Jumat pagi, yaitu membaca surat Yasin, membaca Al-Masyurat, Tausiah, dan ditutup nanti dengan doa oleh Bapak Ustadz Irfan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Mengingat kita pada kesempatan ini masih pada bulan Rabiul Awal, kita mengenang kembali perjalanan baginda kita yang dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah ya. Belum ada tahun Hijriah saat itu ya. Jadi tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ketika Muhammad dilahirkan, Mekah sedang diinvasi oleh pasukan yang bergajah. Pasukan yang paling kuat saat itu adalah pasukan gajah. Kenapa pakai gajah? Karena asumsinya gajah bisa mencabut Ka'bah yang ada di Mekah untuk dipindahkan ke Yaman, sehingga nanti Yaman tempat Abrohah berdomisili menjadi ramai seperti kota Mekah, gitu ya. Karena Abrohah itu berpikir bahwa magnet daripada Mekah sehingga banyak dikunjungi orang itu karena apa? Ka'bah. Jadi kalau Ka'bahnya dipindahkan, maka nanti orang berpindah berbondong-bondong ke Yaman. Kira-kira pikiran Abrohah itu seperti itu. Tetapi Abdul Muthalib sebagai pemegang kunci untuk menjaga eksistensi Ka'bah, ketika ditanya oleh Abrohah, serahkan kunci itu, maka Abdul Muthalib dengan tenang menjawab, saya hanya menjalankan tugas menjaga eksistensi Ka'bah, melayani tamu-tamu yang datang ke Ka'bah, dan saya serahkan kepada yang punya Ka'bah ini. Terus kata Abrohah, apa yang Anda minta konsesi dari pasukan bergajah? Kalau begitu, saya tidak mau apa-apa, tetapi sebagai penjaga Ka'bah saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu rencana Abrohah
menciptakan untuk mengambil Ka'bah. Kenapa? Karena Allah menurunkan burung sijil atau burung yang melemparkan sijil batu-batu kecil dari neraka sehingga ka'asfim ma'kul, seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Siapa itu? Tentara bergajah. Maka Nabi Muhammad lahir disebut 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Di kampung juga sekarang masih ada yang lahir. Kamu lahir tahun berapa? Tahu ya, waktu buah boneng itu panen katanya. Atau waktu rambutan itu sedang subur-suburnya dipanen, kan begitu ada ya. Karena memang mungkin belum biasa menyebut penanggalan baik itu Masehi maupun Hijriah. Nah, anakku sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada 2 minggu yang lalu telah kita bicarakan bahwa tugasnya itu adalah menjalankan sebagaimana tugas yang diemban oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Ani budullaha wajtani butogut. Muhammad itu sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu mengajak kepada Allah, menjaga, memagari manusia dari menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Al-Quran, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut adalah togut. Apa? Togut. Jadi togut itu sesembahan manusia di sepanjang zaman yang dijadikan tandingan-tandingan dan diperlakukan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi Muhammad sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah untuk mengingatkan manusia akan perjanjian primordialnya, perjanjian perennialnya, perjanjian zaman ajalinya. Tentang apa? Tentang harus ingat bahwa manusia itu telah berjanji, alastu birabbikum. Ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita sepakat mengatakan, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan aku. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi sebelumnya mengingatkan perjanjian manusia agar manusia tidak lupa perjanjian awalnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesor Hussein Nasr itu adalah profesor di MIT, Massachusetts Institute of Technology di Amerika, ya. Beliau adalah memangku mata kuliah sejarah ilmu pengetahuan. Beliau buku-bukunya banyak diterjemahkan dan dibaca oleh Gus Dur. Kalau Pak Amin Rais atau Pak Nurholis Majid banyak baca buku-buku Fajrul Rahman, guru besar di Chicago University, ya. Maka kata Hussein Nasr, yang paling sahih alasan mengapa manusia itu butuh wahyu, butuh Al-Quran, butuh Injil, butuh Taurat pada masanya, kata Hussein Nasr, karena manusia itu paling suka melupakan perjanjiannya. Jadi wahyu itu Allah turunkan, manusia itu membutuhkan wahyu karena manusia itu suka lupa terhadap apa yang menjadi tupoksinya, apa yang telah ditulis di atas hitam, di atas di atas putih gitu ya. Perjanjian, suka melupakan perjanjian. Kalian bisa baca buku Pengantar Ilmu Pengetahuan daripada Profesor Hussein Nasr, ya. Jadi Hussein Nasr itu sangat dikagumi oleh Gus Dur. Nah, beliau katakan, kenapa manusia itu butuh nabi? Kenapa manusia itu butuh wahyu? Karena nabi dan wahyu itu untuk datang kepada kita agar kita tidak lupa perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tugas Nabi yang pertama dan utama adalah mengingatkan kembali kepada manusia akan perjanjian ajalinya, akan perjanjian perennialnya, akan perjanjian primordialnya. Satu. Yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, buistu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini adalah untuk untuk membenahi, untuk merawat dan untuk memperbaiki agar manusia bergaul dengan makhluk Allah yang lainnya itu adalah bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa khaliqin nas bihulukin hasanan. Berinteraksilah kalian dengan sesama kalian bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Maka karena itulah Nabi Muhammad SAW bagaimana mendidik manusia agar memiliki akhlakul karimah. Pertama, akhlakul karimah ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Maka pertama-tama akhlak kita kepada Allah adalah Allah ta'budu illa iyah. Jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah. Allah itu maha pencemburu. Allah itu tidak suka kepada siapa? Kepada makhluknya yang beribadah kepada bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah betul seperti apa yang dikatakan Nabi Musa. Jikalau seluruh umat manusia itu beribadah kepada Allah, tidak akan bertambah kemuliaan Allah. Jikalau seluruh manusia makhluk Allah ini menentang Allah, tidak akan berkurang kemuliaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah mengingatkan kepada manusia agar manusia beribadah hanya kepadanya. Karena apa? Karena manusia itu adalah ahsanu takwim, sebaik-baik ciptaan Allah. Apa iya betul? Apa iya benar seorang makhluk yang paling mulia beribadah, mengabdikan diri kepada makhluk yang derajatnya di bawah dirinya? Kan kagak masuk akal. Betul nggak? Nah, jadi sekali lagi, akhlak kepada Allah itu adalah kita berpegang teguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu. Yang kedua, akhlak kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat ihsan. Wala taqulaub, janganlah kamu mengatakan janganlah kamu meninggikan suara kepada kedua orang tua. Ingat, orang yang berbakti kepada orang tua dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya. Ingat cerita daripada Uwaisul Qarni, ya kan? Di dalam pelajaran itu ada Pak Irfan ya, kelas 11. Uwaisul Qarni ini seorang anak gembala di Yaman. Dia sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, tetapi sama ibunya dilarang. Kenapa? Karena kalau Uwaisul Qarni pergi menemui Rasulullah, maka ibunya seorang diri di Yaman, sedangkan ibunya itu membutuhkan Uwaisul Qarni. Dari hasil jerih payah sebagai gembala, maka ibunya bisa dihidupi oleh Uwaisul Qarni. Maka Uwaisul Qarni menanggalkan niatnya ingin bertemu dengan Rasulullah. Dia fokus mengurus ibunya. Tetapi suatu hari dia punya kesempatan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Apa kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat Nabi? Temuilah Uwaisul Qarni, mintalah engkau didoakan kepadanya, karena dia itu adalah makhluk langit yang ada di tengah-tengah kalian.
Nah, kenapa disebut makhluk langit yang ada di tengah-tengah kalian? Karena Uwaisul Qarni itu adalah hidupnya senantiasa mengabdikan diri kepada kedua orang tuanya, sehingga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah berbakti kepada kedua orang tua merupakan tangga naik tidaknya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua, tidak mengeraskan suara di hadapan orang tua kita, apalagi membentak, tidak mengatakan atau nanti kalau orang tua kita sudah renta, orang tua kita jangan sampai kita titipkan ke rumah jompo, tetapi sebaiknya ada di tengah-tengah kita, dipelihara oleh anaknya. Pak, saya udah nggak punya orang tua, Pak. Bagaimana cara berbuat baik seorang anak yang tidak ada orang tuanya? Ada, jangan pernah sedih. Ladang amal masih ada, berbuat baik kepada orang tua. Ketika orang tua kita tidak ada, yaitu pertama, doakanlah mereka. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, yang waktu kita di TPA kita masih hafal. Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Apalagi Pak, maka sambungkanlah tali silaturahim. Siapa saudaranya, siapa teman daripada orang tua kita itu. Ketika kita menyambungkan tali silaturahmi daripada teman-teman kerabat orang tua kita, itu dipandang oleh Allah sebagai bentuk pengabdian anak kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, kita bisa mendoakan, bisa menyambungkan tali silaturahim, kita bisa menyambungkan kepada kerabat orang tua kita. Kita pilih siapa dulu di antara mereka, kata Nabi, maka pilihlah di antara saudara ayah ibu kalian itu yang berjenis kelamin perempuan. Bapak juga kurang paham bagaimana mengapa harus perempuan, tetapi begitulah redaksi hadisnya. Jadi kalau misalnya kalian nanti punya kakak 4, nah kemudian siapa orang tua kita sudah tidak ada, kakak yang 4 itu pilihlah, prioritaskanlah kakak yang perempuan. Begitu cara berbuat baik, menyambungkan tali silaturahim dari seorang anak kepada orang tuanya yang telah tiada. Itu diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada hadisnya, ya. Jadi ada urutannya, prioritasnya kemana dulu? Kalau kita menyambungkan tali silaturahim daripada saudara-saudara orang tua kita yang telah tiada. Nah, jadi anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah ciri agama seseorang itu sempurna adalah tergantung kepada akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqan. Yang paling sempurna akhlak dari orang-orang yang beriman adalah yang paling baik budi pekertinya. Oleh karena itulah tujuan daripada diturunkannya Nabi, yaitu untuk mendidik manusia agar berakhlakul karimah. Kita diajarkan berakhlak termasuk kepada binatang. Ya, pada suatu hari ada seseorang yang sedang musafir di tengah padang pasir. Dia sangat kehausan, tapi dia menemukan lembah dan di bawah itu ada air. Dia minum air, kemudian dia naik lagi ke atas ke padang pasir. Begitu di padang pasir dia terperanjat karena ada seekor anjing yang ngos-ngosan ingin minum, kehausan. Kata sang musafir tadi, anjing ini seperti yang saya rasakan tadi sebelum minum. Maka si musafir tadi turun lagi ke bawah, ke lembah untuk mengambil air. Maka dibawalah dengan terompah kakinya, dengan sepatu botnya, ya, apa itu air dari lembah, digigit karena dia harus naik ke atas menggunakan kedua tangannya. Sepatu terompahnya itu digigit yang berisi air. Kemudian dia kasihkan kepada kepada anjing yang sedang mangap-mangap ingin minum. Kemudian berita itu disampaikanlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana
pahala orang yang seperti itu. Kata Nabi, pahalanya luar biasa. Itu dapat mengundang ridhonya Allah kepada orang tersebut. Itulah yang menyebabkan dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa kalian cari hadisnya di kitab Bukhari atau Sahih Bukhari. Nomornya Bapak lupa karena Bapak bukan ahli hidayat, jadi nomornya kagak hafal Pak Irfan. Tapi yang jelas itu adalah bukan cerita rekayasa, tapi itu adalah ada dasarnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari adalah kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Salah satu kitab dari 6 kitab induk hadis. Dalam Islam itu ada 2 sumber ajaran Islam. Satu Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijtihad. Nah, hadis itu bukunya ada 6, namanya Kutubus Sittah, kitab yang 6. Pertama adalah namanya Sahih Bukhari, kedua Sahih Muslim, ketiga Sahih Abu Daud, keempat Sahih At-Tirmidzi, kelima Sahih An-Nasa'i, keenam Sahih lupa apa ini? Lupa ya. Lupa ada 6 ya. Jadi kalau kalian pergi kemanapun di dunia Islam, ke Timur Tengah, ke Afrika Utara, ya kemana saja, hadis itu sumber kitabnya itu ada 6. Itu tadi yang Bapak sebutkan. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpegang teguh memenuhi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah akhlakul mulia. Allahumma hdina li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlakul karimah. Tidak ada yang dapat menunjuki aku kepada akhlakul karimah kecuali dengan bantuan dan petunjukmu. Karena itulah kita tidak boleh bosan-bosan untuk memohon kepada Allah agar Allah sudi mengaruniakan kepada kita dengan akhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pak Ayu bukannya cepat ditutup, panas Pak. Ya mohon maaf ya. Tapi insya Allah itu bisa mengusir corona ya. Katanya panas-panasan aja ya. Itu saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa oleh Bapak Ustadz Irfan. Tapi sebelumnya barangkali dari manajemen, dari Mister ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.